Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Ini mungkin sudah bergulir terus ya, sudah pernah juga wawancara tentang masalah ini. Jadi perlu saya garis bawahi dulu ya, tentang masalah lagu ya. Lagu yang dikumandangkan, yang diciptakan oleh orang lain. Tujuan itu diciptakan kan untuk dikumandangkan. Nah, kalau untuk dikumandangkan salah atau enggak? Kalau seandainya pada saat kita di panggung melakukan ciptaan orang, kebetulan kita mendapatkan keuntungan, terus ada yang dirugikan, kan gunanya kan untuk apa? Untuk menyanyikan lagu tersebut, itulah kira-kira. Jadi kita lihat dulu, kecuali kalau Lesti Kejora ini menyatakan bahwa ini adalah lagu ciptaan saya, nah, baru saya kumandangkan kepada orang lain, baru dia kena dalam undang-undang hak cipta. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, menurut hemat saya sah-sah saja. Wong saya aja sering menyanyikan lagu orang, kok saya sering di panggung. Ya, kalau disuruh nyanyi orang, ya nggak mungkin ciptaan saya, ciptaan orang lain. Nah, saya menciptakan lagu, kebetulan saya Marsitoang, kamu lihat di YouTube, saya menciptakan lagu itu, terus dinyanyikan orang, terus salah? Ya enggak lah, malah saya bangga. Oh, lagu ciptaan saya booming juga, harusnya begitu kira-kira. Ya, tinggal kita lihat nanti posisi kasusnya, apakah Lesti Kejora menyatakan bahwa ini ciptaan saya atau tidak. Kalau tidak, ya sah-sah saja lah, nggak ada yang dirugikan kok. Kira-kira gitu ya. Berarti menurut Pak Irjen tidak tepat ya untuk melaporkan Lesti Kejora, sedangkan kan dia hanya mengcover lagu. Ya nggak tepat lah. Katakan sekarang sedang nyanyi di suatu stasiun TV, menyanyikan lagu orang, yang nggak usah jauh-jauh lah, idol aja deh. Kan di stasiun TV dia nyanyi, terus dia kenakan undang-undang hak cipta? Kan enggak. Dia kan kumandangkan lagu karena dia senang dengan lagu itu. Harusnya kita sebagai pencipta harusnya bangga, banyak yang menyenangi lagu ciptaan saya. Seharusnya demikian ya. Tapi kalau seandainya secara nyata-nyata bahwa Lesti Kejora ini bukan ciptaan Deddy Dores, tapi ciptaan Doni Dores, tapi ciptaan saya, dia salah. Kalau ternyata bahwa kata-katanya itu betul ciptaan daripada si Doni Dores tersebut. Tapi kalau hanya dikumandangkan, masa harus dibilang kamu nyanyikan lagu ini ciptaan si Anu, ngapain harus kayak gitu? Nyanyi aja. Saya contohnya, saya nyanyi tentang masalah Let It Be. Harus saya ngomong ini ciptanya The Bee Gees? Kan nggak juga. Kira-kira gitu ya, bisa kan ditangkap oleh rekan-rekan media ya. Oke. Tapi Pak Dian ini kan lagi ramai tentang masalah hak cipta juga ya dari para pencipta lagu. Kalau Pak Dian dari undang-undang hak cipta sendiri itu sesungguhnya seperti apa sih? Kalau Pak Dian kan punya lagu nih, ciptain lagu, nyanyikan sama orang, mungkin Pak Dian senang, booming. Tapi ini kan ada sisi komersial yang lain yang dipikirkan. Begini, dikomersilkan dalam artian apa? Saya menyanyikan, kecuali kalau saya bikin cover nih, cover lagu ini ciptaan saya, ini jiplak dia. Tapi cover bawah, saya mau nyanyikan lagu-lagu ini, kemudian orang yang bikin jadi covernya, kemudian dibuatlah lagu-lagu ini yang mau dinyanyikan. Apakah itu menjiplak? Enggak, kecuali dia katakan bahwa lagu ini adalah ciptaan saya, dinyatakan. Ini kan enggak. Lagu-lagu ini mau dikumandangkan. Kecuali ada orang lain membuat cover, dibikin suatu kaset seolah-olah gambar dia, seolah-olah dia menyanyikan lagu itu. Berbeda lagi kan? Jadi kita harus bisa menggambarkan seperti itu. Apalagi di atas panggung dinyanyikan loh, sah-sah aja lah. Mau dikomersial, ya dia naik ke atas panggung kan mau dikasih duit. Saya naik di atas panggung, disawer orang, terus saya jiplak, kan enggak dong. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Oke, tapi kalau undang-undang hak cipta sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi undang-undang hak cipta begini, adalah suatu perbuatan ya, yang dilakukan oleh seseorang dengan menabrak undang-undang, ada mens reanya, melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan menyadur, menjiplak karya orang lain, namanya seolah-olah itu plagiator namanya. Itu baru dia dikenakan undang-undang hak cipta gitu loh. Tapi kalau tidak dia lakukan itu, ya tidaklah. Saya kemana-mana senang dengan lagu itu,
Setiap saya manggung lagu itu saya nyanyikan, setiap manggung saya lagu itu saya nyanyikan. Apakah saya menjiplak hak cipta? Tidak. Walaupun itu bentuknya komersil. Bisa paham kira-kira ya? Oke. Yang terjadi kan seperti ini, ketika lagu itu dijanjikan Lesti, di-upload di YouTube, yang notabene-nya itu ada AdSense-nya. Nah, jadi si pencipta merasa bahwa prestasi kamu mengupload itu tidak, kamu mendapatkan AdSense tapi kamu nggak report ke saya. Loh, dia mengupload itu dalam hal kunci apa? Apa dia katakan dalam mengupload itu bahwa ini bini saya? Kan nggak juga. Bisa nggak dipahami kira-kira? Kan sudah saya katakan, saya mengupload itu kemudian memandangkan tuh harus saya izin sama dia, kan tidak juga. Kecuali saya nyatakan dengan jelas bahwa ini adalah hasil daripada karya saya. Ingat, hasil dari karya saya. Dia nyatakan nggak itu hasil dari karyanya? Kan enggak. Ya sah-sah saja. Masa kalau saya mau pemandangan lu harus bayar royalti sama saya? Ya enggak lah. Kira-kira gitu. Berarti kalaupun ini sebuah contoh, saya menyanyikan lagunya Pak Irjen dan saya upload di YouTube dan itu menjadi puluhan juta atau jutaan yang nonton, AdSense masuk ke saya, tidak ada masalah. Sah-sah saja. Lah itulah hebatnya ciptaan lagu itu, ternyata disenengin orang semua. Harusnya bangga dong saya. Jangan tuh jadi bikin kena mentang-mentang dapat royalti, dapat duit dia dari sana. Kemudian kenapa lu nggak bagi-bagi sama gua? Lu jiplak, ya nggak juga. Gitu kira-kira kan? Bukan itu pengertian undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta itu menjiplak karya orang lain untuk kepentingan pribadi dan komersial baru. Itu terkena undang-undang hak cipta. Jelas kira-kira ya? Berarti menurut Pak Irjen yang dilakukan Yoni Dores itu sebaiknya gimana gitu? Ya, nggak ada masalah kok sebenarnya. Lah sah-sah saja. Harusnya ya. Jangan karena melihat ada di balik itu nilai komersilnya. Loh. Tapi kan Lesti Kejora kan tidak pernah ngomong bahwa ini adalah milik saya, yang saya ciptakan, yang saya tulis, berasal dari karya saya. Lah kemungkinan lagunya, suaranya Lesti Kejora pas banget, melakukan itu disenengin orang, kemudian ya akhirnya booming tuh. Dia dapat duit dari situ, masa salah? Nah, gimana tuh tukang ngamen tuh? Dia nyanyi-nyanyi menyanyikan lagu barat tuh kan dapat duit dia. Lo kenapa nggak bayar royalti sama saya? Sama aja itu sebenarnya kan gitu. Udah lain deh, saya follow gara-gara masalah uang lah semua nih. Nah, kalau memang betul-betul tuh buat aja batasan. Lagu ini saya ciptakan untuk milik saya sendiri dan tidak boleh dinyanyikan oleh orang lain. Selesai, kalau itu baru dibatasi aja, ya nyanyi aja sendiri kau. Oke, Pak Irjen, tapi kan mungkin sebelum ada kasusnya Lesti yang dilaporkan ini kan Ahmad Dhani juga sudah bersuara lah tentang hak-hak pencipta lagu, ya kan, royalti seperti ini, agar seorang pencipta lagu itu dihargai gitu kan, jangan penyanyinya aja seperti tadi Irjen bilang, yang menyanyi yang mendapatkan untung, ya kan, maksudnya katakanlah dia mendapatkan duit, yang terkenal, tapi kadang hak-hak dari pencipta lagu ini tidak dikeluarkan. Haknya apa? Haknya ini adalah lagu, dia kan membuat lagu itu, ya kan, nah lagu itu kan didengar, jadi makanya itu diperjuangkan, salah satunya Ahmad Dhani memperjuangkan hak-hak untuk pencipta lagu. Mungkin Lesti ini, Yoni Dores ini ingin izin, kan ada beberapa artis besar juga menyanyikan izin dulu dibayar sekian baru boleh. Ini seperti apa? Ya kalau gitu gini aja, buat dia apa? Kau ciptakan lagu. Apabila ada orang yang menyanyikan lagu saya, izin dulu kepada saya, siapa tahu mendapat keuntungan yang besar. Tulis aja di situ. Ada nggak ketentuannya itu? Nah, kita bicara masalah hukum. Kadang mentang-mentang lagunya enak didengar, seperti contoh lagunya yang terdalam nih dari si Peter Pan, ya. Nah, saya senang lagunya, saya kumandangkan kemana-mana. Saya lagi nyanyi di sawer saya. Wah, hebat juga suara Pak Irjen. Padahal suara saya yang bagus, bukan kata-kata lagu itu kan. Terus saya disawer. Jangan-jangan yang menciptakan lagu itu pas nyanyikan saya berali. Terus saya salah. Makanya tulis aja di situ. Setiap orang yang menyanyikan lagu saya harus seizin saya. Ya sudah, di kuburan aja nyanyi. Nggak ada lagi yang lakukan lagi nanti. Karena sudah ada batasan-batasan. Nah, lagu itu diciptakan, makanya dibuat di situ. Makanya seperti Chrisye menciptakan lagu, dia nyanyikan sendiri. Nah, itu dia dapat sendiri.
Tapi kalau lagu kita ciptakan tuh dinyanyikan orang lain. Nah, tinggal tergantung kepada umpamanya ada rekaman tuh ya. Ini ciptaan sini, dia dapat royalti dari rekaman itu, tapi bisa saya dinyanyikan oleh siapapun. Itu loh kira-kira ya. Jadi harus bisa dibeda-bedakan gitu loh. Saya sudah ngerti kemana tujuan lagu ini. Susah kalau sudah, wah ini kok banyak duit yang dapat dari sini. Lu nggak lapor sama gue. Kalau seandainya nggak dapat duit, yang nonton juga satu orang, lo salah sih nyanyiin lagu gue. Nggak cocok lagu gue, lu nyanyiin, suaranya nggak ngepas. Repot lagi. Itu bahasa premanya seperti itu, kira-kira gitu ya. Pak Irjen, Enak kan? Silakan. dari Lesti sendiri sih melalui kuasa hukum ya sudah merespon hal tersebut, kalau mereka masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan saja, masih melihat terkait dasar pelaporannya itu Ya apa? nggak ada masalah. Ya menurut hemat saya sebenarnya, kalau nggak salah tuh pada disomasi. Ya istilahnya sebenarnya pada saat disomasi jawab aja, kan gitu. Nah ini juga, jangan pula karena kebetulan mendapatkan nilai uang, apa aja. Ini kan saya nyanyikan kan untuk hiburan. Kebetulan saya dapat duit, nggak ada nilai saya untuk menjiplak atau untuk menyadur daripada apa yang kamu ciptakan. Kan sudah selesai kan. Kan kira-kira gitu kan. Yang enaknya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, seorang pencipta lagu harus legowo. Kalau memang kamu itu sebagai pencipta lagu, memang tujuan kamu mencipta lagu itu adalah untuk mendapatkan bayaran. Nah, ke studio rekamannya aja. Ya loh, saya ciptakan lagu berapa kau bayar nih? Ya, per lagu, kan ada itu. Nah itu nanti akan dikumandangkan orang. Nah, pokoknya ada kaset ini, apalagi zaman dulu Titi Sandora, kasetnya lagu si ini, tapi yang nyanyi kan Titi Sandora. Nah, kira-kira ada perjanjian dulu. Tapi kalau hanya dikumandangkan saja, masa dia harus bayar royalti? Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Udah. Oke. Terakhir ya, berarti apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Yoni Dores ini untuk pasal-pasalnya atau tuntutannya, kita bilang apa ya Pak Irjen? Apakah terlalu lemah? Apakah Tidak ada pidana gitu. mengadi-ngadi atau seperti apa? Ya, saya nggak mau mematahkan argumentasi hukum daripada pihak mereka. Tapi kalau seperti yang diceritakan menjiplak lagu sepanjang Lesti tidak melakukan perbuatan itu, di mana perbuatan melawan hukumnya. Makanya nanti dari pihak Lesti pun ada pengacaranya akan menyampaikan, memberikan argumentasi counter tentang apa yang dia lakukan. Nah, sehingga bisa terjawab, oh bukan saya menjiplak, hanya menyanyikan lagu ciptaannya. Kebetulan disenengin orang banyak. Nah kemungkinan juga karena suara Lesti bagus, pas dia menyanyikan lagu itu kok seneng banget orang dengarnya kan gitu. Kadang-kadang kan ada ciptakan bagus kata-katanya, tapi yang nyanyikan suaranya kayak seperti ini, sengau, nggak ada yang denger, padahal bagus kata-katanya. Pas yang nyanyikannya itu Ricky Sitohang, loh booming langsung kan. Nah, terus saya jiplak dong kalau gitu. Kira-kira gitu ya, bisa nangkap ya. Saya-